Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, keluarga GPDI El Shaddai Magelang bersyukur bahwa pada saat ini kita dapat bertemu kembali di dalam Renungan 79. Mari terus mengalami pertumbuhan dengan Tuhan dalam 365 hari yang mengubahkan hidup Anda. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, di kesempatan pada saat ini kita akan kembali bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang terdapat di dalam Keluaran pasalnya yang ke-31 di ayatnya yang ketiga. Saya akan membacakan firman Tuhan ini terlebih dahulu bagi kita semua dan Bapak Ibu Saudara dapat menyimak di Alkitab masing-masing. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Puji nama Tuhan, renungan pada saat ini saya memberikan judul Alatnya Tuhan. Seringkali kita berpikir bahwa pelayanan Tuhan itu hanya dilakukan di mimbar, seperti berkhotbah, memimpin pujian, atau mungkin menginjil. Padahal Tuhan bisa memakai setiap aspek kehidupan kita dan pekerjaan kita sebagai bentuk pelayanan yang kudus di mata Tuhan. Dan ada di mata Tuhan yaitu seorang pengrajin yang bekerja dengan tangannya bisa sama mulianya dengan seorang nabi yang menyampaikan firman. Dan selama dia melakukannya itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam Keluaran pasal 31 ada seorang bernama Bezaleel. Dia bukan nabi, dia bukan imam, dia bukan raja. Tetapi dia adalah seorang ahli kerajinan. Namun justru dialah yang dipanggil dan dipenuhi roh Tuhan untuk membangun kemah suci. Bagaimana tempat di mana Tuhan berada, kehadiran Tuhan akan berdiam di tengah umatnya. Dan dari peristiwa ini kita akan belajar bersama-sama bahwa Tuhan tidak hanya memanggil orang-orang yang terlihat secara jasmani, yaitu orang yang kehidupannya terus secara rohani, tetapi Tuhan memanggil setiap orang dengan talenta khusus dan pastinya dengan tugas khusus. Dan bahkan untuk hal-hal yang terlihat biasa saja, tetapi Tuhan memakai orang tersebut untuk menjadi dampak bagi setiap kehidupan orang-orang di sekitarnya. Dan kita akan merenungkan bersama-sama melalui renungan pada saat ini bagaimana apa yang kita bisa pelajari melalui Bezaleel dan Aholiab, dan juga bagaimana Tuhan bekerja melalui kehidupan orang-orang biasa seperti kita. Dan melalui Keluaran pasal 31 kita akan melihat 3 hal tentang bagaimana Tuhan memakai kehidupan kita, bukan hanya untuk bekerja tetapi untuk memuliakan Dia dalam setiap hal yang kita kerjakan. Puji nama Tuhan. Kita akan melihat bersama-sama. Yang pertama adalah Tuhan memanggil secara khusus. Di dalam Keluaran pasal 31 di ayat yang kedua dikatakan, lihat telah kutunjuk Bezaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda. Di sini Tuhan tidak asal memilih orang yang Tuhan percayakan. Tuhan tahu siapa yang Dia pilih dan apa tugas yang tepat untuk dirinya. Baik dari nama, dari suku, dari latar belakang, itu bukanlah kebetulan. Karena Tuhan tahu siapa yang Dia pakai, Tuhan tahu siapa yang akan Tuhan pilih untuk Tuhan mau jadikan dia sebagai alatnya. Di dalam Yeremia pasal yang ke-1 di ayatnya yang ke-5 dikatakan, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Jadi kita mau belajar bagaimana kehidupan kita. Janganlah pernah kita merasa minder atau kita tidak percaya diri tentang apapun yang ada di dalam kehidupan kita. Baik di dalam latar belakang kita atau kehidupan kita sehari-hari.
sehari-hari. Tuhan bisa pakai siapa saja, termasuk kita, dan dalam bidang apapun, dalam profesi apapun, dalam pekerjaan apapun, baik itu guru, baik itu tukang, baik itu desainer, baik itu pendeta, baik itu apapun juga Bapak Ibu. Tuhan bisa memakai siapa saja untuk dapat menjadi alatnya, untuk dapat menjadi dampak di dalam pekerjaannya. Lalu setelah Tuhan memanggil secara khusus, Tuhan memberikan kemampuan secara khusus. Di dalam Keluaran pasal 31 ayat yang ketiga dikatakan, telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian, ya, dengan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Di epoch ini Bezaleel tidak bekerja sendiri, tetapi dia bekerja dengan dipenuhi roh Tuhan untuk memberikan Bezaleel keahlian. Walaupun dia sebagai tukang, tetapi dia dipakai Tuhan untuk dia dapat mengerjakan pekerjaan yang mulia untuk Tuhan. Dia adalah seorang yang tidak hanya bekerja sendirian, tetapi dia mau dipenuhi oleh Roh Allah. Keahlian khusus yang dimiliki oleh Bezaleel ini adalah semuanya berasal dari Tuhan, baik itu kreativitas, kecakapan tangan, bahkan desain arsitektur yang dia miliki, yang dia punya, semua bisa terjadi bila Tuhan mengizinkan, bila Tuhan yang mengaruniakan bagi kehidupan Bezaleel. Kita dapat belajar bagaimana Bezaleel, ya, orang biasa yang dia mau dipakai Tuhan, dia mau bekerja untuk kemuliaan nama Tuhan. Inilah yang menjadi talenta bagi Bezaleel, bagaimana dia bekerja, dia melakukan pekerjaannya untuk menyenangkan hati Tuhan. Di dalam Yakobus pasal 1 ayat 17 dikatakan, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Jadi mari kita juga mau seperti Bezaleel, mengembangkan setiap keahlian kita, mengembangkan setiap kasih karunia Tuhan, bakat talenta yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Kita mau belajar, menekuni setiap bidang-bidang yang kita miliki, dan persembahkanlah itu semua untuk Tuhan. Karena Tuhan memberkati orang-orang yang tekun dan menggunakan talenta dari Tuhan dengan setia. Dan yang terakhir adalah setelah Tuhan memanggil secara khusus dan Tuhan memberikan kemampuan khusus, akhirnya Tuhan memperlengkapi secara khusus. Di dalam Keluaran pasal 31 ayat yang ke-6 dikatakan, lihat, aku telah mengangkat Aholiab bin Ahisamach dari suku Dan memberikan kemampuan kepada semua orang yang ahli. Jadi Bezaleel tidak bekerja sendiri. Kembali lagi, dia tidak bekerja sendiri, tetapi Tuhan mengangkat Aholiab sebagai rekan dalam satu tim untuk mengerjakan pekerjaan yang Tuhan berikan kepada mereka. Dan pekerjaan Tuhan itu tidak hanya dilakukan oleh mereka berdua, tetapi bersatu dengan tubuh Kristus. Jadi mereka bekerja untuk Tuhan dan bekerja bersama-sama dengan Tuhan. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 di ayat yang ke-21 dikatakan, mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Jadi setiap apapun yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan, biarlah Tuhan yang turut serta campur tangan dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan. Kita mau belajar bekerja sama. Jangan mungkin kita merasa paling bisa, paling mampu, tetapi kita mau belajar bahwa setiap anggota tubuh kita, setiap orang-orang yang Tuhan percayakan untuk dapat bekerja sama dengan kehidupan kita, tubuh Kristus mempunyai peran atas kehidupan kita. Jadi kita mau hidup mengikuti kehendak Tuhan, hidup seturut dengan apa yang ingin Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, sehingga apapun yang kita kerjakan semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan dari sini kita dapat belajar bersama-sama. Di dalam Keluaran pasal 31, Bezaleel dia bukan seorang pendeta,
Dia bukan seorang guru, dia bukan seorang gembala, tetapi dia adalah tukang. Tetapi dia dipakai secara luar biasa. Hari ini apapun pekerjaan dan profesi kita, Tuhan bisa pakai jika kita mau menjawab panggilannya, mengembangkan dan mempersembahkan keahlian kita untuk kemuliaan nama Tuhan dan bekerja sama di dalam tubuh Kristus. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Amin untuk kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Dan terima kasih Bapak Ibu Saudara telah mengikuti Renungan 79 dan kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Puji nama Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau menceritakan kesaksian baik itu mujizat kesembuhan atau pemulihan masalah keluarga, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri renungan pada saat ini dengan bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik atas kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami telah belajar bersama-sama mengenai kebenaran firman-Mu. Firman-Mu yang kembali menegur setiap kehidupan kami untuk kami mau terus tekun di dalam Tuhan. Memakai setiap apapun yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kasih karunia-Mu, baik itu talenta-talenta yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kami. Biarlah kami mau pakai sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami mau hidup berdampak seperti Bezaleel. Apapun yang menjadi pergumulan kami, apapun yang menjadi setiap kerinduan kami, Tuhan yang terus menilik, Tuhan yang terus melihat setiap kehidupan kami. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya, Allah memberkati. Kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Terima kasih Bapa yang baik, sungguh sukacita di dalam Tuhan kami telah bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami akan menyerahkan semuanya hanya di dalam tangan-Mu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.